Kita terlebih dahulu membaca doa bareng-bareng. Silakan oleh KM-nya dipimpin. 1, 2. Oke, sebelum dimulai untuk kalian mencari hukum mimati tanwin tersebut ya, mimati di surat Al-Fil ya. Ibu akan mengabsen terlebih dahulu Adela, Aina, Alta, Anandita, Bagas, Cika. Sebelum belajar, mari kita membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, oke. Selanjutnya, sebelum ke materi ya, terlebih dahulu kita membaca kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat dan duduk semuanya. Oke, ya, yuk kita ngaji bareng-bareng terlebih dahulu. Kita baca surat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya, Hop. Ayat yang pertama, adakah hukum mimatinya? Ada. Kelompok mana silakan? Oke. Ya, kelompok pertama silakan dibacakan. Alam taro. Alam taro itu hukum bacaannya apa? Idhar syafawi. Kenapa idhar syafawi? Mimati bertemu dengan tak. Oke. Selanjutnya kita ke ayat yang kedua. Yuk kita baca dulu.
Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ada hukum mim matinya? Ada. Ya, silakan kelompok ini menjawab. Ya, sudah kelompok ini, ya. Silakan menjawab. Nah. Alam yazal. Ya, alam yaj'al itu hukum bacaannya apa? Idhar sapawi. Kenapa idhar syafawi? Mim mati bertemu ya. Mim mati ketemu dengan ya. Selanjutnya, apalagi kelompok yang lain, ada nggak? Bentar ya, yuk, silakan. Kaidahum fi Ya, hukum bacaannya apa? idhar safawi. Idhar syafawi, karena apa? Mimati ketemu fa. Oke, mim mati ketemu fa. Ya, terima kasih semuanya. Alhamdulillah ya, kita masih ingat ya untuk hukum mim matinya. Alhamdulillah semuanya sudah benar. Ya. Kemudian selanjutnya tepuk tangan untuk kita semuanya. Yuk. Ya. Selanjutnya di sini Ibu akan memperlihatkan kalian foto. Tuh, ya. Foto apa ini? Ayo. Foto apa tuh yang sebelah sini tuh? Oh iya. Iya, ada minum-minuman keras ya. Ya, yang ini adalah minuman keras, kemudian apa ini? Orang tawuran ya, anak-anak pelajar tawuran. Kemudian ini pergaulan bebas. Iya. Ini ada cewek ya sampai merokok ya. Tuh, terus habis itu ada yang lagi pacaran juga ya. Ya. Ini dari gambar ini ya, dari contoh gambar ini tuh berarti Ibu akan menjelaskan tentang apa tuh? Iya. Jadi untuk hari ini ya, pembelajaran hari ini, tuh ya kita akan belajar tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ya itu, tuh gambarnya seperti itu ya. Ya yang pertama nih tujuannya ya. Yang pertama adalah siswa dapat membaca surat Al-Isra ya, yang nanti akan ada suratnya. Kemudian memahami isi kandungan surat Al-Isra-nya. Yang ketiga, mengetahui ciri-ciri pergaulan bebas, ya. Mengetahui contoh pergaulan bebas itu seperti apa, cara mengatasi pergaulan bebasnya bagaimana, ya. Kemudian arti dari zina, ya, macam dan hukumnya. Tuh. Nanti ada hukumannya tuh ya. Kemudian cara mengatasinya bagaimana, dan ketika kita mengetahui ya bahwasanya perbuatan zina itu dilarang, apa hikmahnya? Kita menjauhi sifat tersebut. Ya. Selanjutnya nih ya. Ibu tampilkan surat Al-Isra-nya ayat 32. Kemudian Ibu minta bacakan lagi, tolong dibacakan untuk surat Al-Isra-nya dengan baik ya. Yang lain silakan menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fakhisatan wa sa'a sabila. Ya. Tuh, artinya bagaimana artinya? Coba dibaca. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Tuh ya. Oke, terima kasih ya, suaranya sangat bagus ya. Nanti Ibu harapkan yang lainnya juga sama ya. Suaranya bagus seperti Negi ya. Membacanya sudah benar, kemudian tajwidnya juga sama sudah benar. Untuk selanjutnya
Ibu akan memberikan kalian tugas, ya. Nanti kalian cari di internet, di HP kalian ya, tentang surat Al-Isra ini. Ya, nih. Nanti itu ya. Ditulis isinya bagaimana, isi kandungannya. Ya. Enggak. Ya, silahkan kalian mencari di internet ya tentang isi surat Al-Isra. Sebentar dulu, Ibu akan bagi ya untuk kelompok 1 mana kelompok 1? Kelompok 2 mana kelompok 2? Oke. Kelompok 1 dan kelompok 2 itu mencari isi kandungan surat Al-Isra ya, ayat 32. Ya, isi kandungannya bagaimana? Kemudian untuk kelompok 3, 4 mana? 4? Oke. 3 dan 4 mencari surat An-Nur ayat 2. Isi kelompoknya sudah ya, jelas ya tugasnya ya. Oke. Sudah belum? Sudah ya, alhamdulillah sudah banyak yang sudah ya. Dan sebelumnya, sebelum ada yang memaparkan isi tugas tersebut ya, kita ice breaking dulu. Oke, ya iya ice breaking ya. Istirahat terlebih dahulu. Istirahatnya adalah ketika ibu bilang pagi gitu, nanti kalian tepuknya 1 kali, tepuk gitu ya. Terus kalau ibu bilang siang, tepuknya 2 kali, pok pok gitu ya. Terus kalau ibu bilang malam, jangan tepuk tapi tidur seperti ini. Paham ya? Oke? Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam.
malam? Tepuk siang? Tepuk pagi? Oke, sip. Semuanya masih pada fokus ya, alhamdulillah ya. Selanjutnya, Ibu minta perwakilan dari salah satu kelompoknya untuk maju ke depan. Oh, iya. Isi kandungan surat Al-Isra ayat 32 menjelaskan janganlah kalian mendekati zina dengan melakukan hal-hal yang mengarah kepadanya. Sebab zina adalah perbuatan keji yang sangat jelas keburukannya. Jalan itu adalah merupakan jalan yang paling buruk. Oke, ya terima kasih kelompok. Menunjukkan bahwa Islam tegas dalam melarang zina demi menjaga kehormatan diri manusia. Hukuman had bagi pelaku zina yang belum menikah adalah didera sebanyak 100 kali dan menurut jumlah ulama ditambah dengan diasingkan selama 1 tahun. OSWT melarang untuk berbelas kasihan pada pelaku zina. Belas kasihan yang dimaksud adalah belas kasihan yang mendorong hakim untuk Zina ada dua macam, yaitu zina muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah atau pernah menikah. Zina ghairu muhsan, yaitu penzina atau pelaku yang belum pernah menikah. Hukum zina adalah hukuman berupa hukum cambuk 100 kali bagi yang belum pernah menikah dan diasingkan selama 1 tahun. Isi kandungan surat Al-Isra ayat 32. Allah Subhanahu wa taala melarang mendekati zina. Bukan hanya melarang seluruh perbuatan yang bisa menjadi sarana dan mendekatkan zina yang dilarang. 2. Islam adalah agama yang sangat memahami manusia sehingga ia mengutamakan tindakan preventif untuk menutup kerusakan. Larangan mendekati zina adalah tindakan preventif agar manusia tidak terjerumus ke perzinaan. 3. Zina adalah perbuatan yang sangat keji dan sangat buruk. Di antara keburukannya, ia merupakan pelanggaran terhadap kehormatan yang mengakibatkan tercampur dan terputusnya nasab serta mengakibatkan kekacauan di masyarakat. Oke, terima kasih kelompok 2. Selanjutnya kelompok bahwasanya di dalam surat Al-Isra itu kita benar-benar dilarang untuk mendekati zina. Ya. Yang kedua yaitu perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat-sangat keji dan buruk. Ya. Dan yang ketiga yaitu perbuatan mendekati zina termasuk adalah pergaulan bebas. Jadi kayak tadi tuh ya, seperti apa, mabok-mabokan tuh. Kemudian tawuran, ya, terus pacaran, ya. Itu adalah termasuk dari contoh pergaulan bebas. Dan pergaulan bebas tersebut itu mendekati kepada perzinahan. Oleh karena itu, di sini ada nggak yang pernah mabok-mabok di luar? Pernah? Ya, pernah melihat orang yang mabok? Pernah, sering ya. Kemudian pernah lagi melihat orang tawuran? Pernah ikut tawuran juga? Ya, semoga saja ya kita jangan sampai mendekati hal-hal yang seperti itu ya. Kalaupun ada orang yang melakukan seperti itu, kita dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu. Ya, jangan sampai kita ikut-ikutan ya ke pergaulan bebas tersebut ya. Bahkan di dalam surat An-Nur ini diceritakan ya, dikatakan bahwasanya hukuman orang yang berbuat zina. Tuh ya. Tadi sudah dikatakan oleh kelompok 5 ya, bahwasanya zina itu adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar catatan pernikahan yang sah. Ya. Jadi kalau kalian deket-deketan dengan temannya gitu ya, pacaran ya, itu tuh termasuk mendekati zina. Ya, karena ya pegang-pegangan ya, apalagi kalian itu sampai ke dalam inti-intinya itu tidak boleh ya, naudzubillah min dzalik ya. Di sini zina itu ada 2 ya, ada 2 macam, ada zina muhson dan zina ghairu muhson.
Zina muhsan itu adalah zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki ataupun perempuan yang sudah pernah menikah. Tuh, jadi sudah nikah, kemudian laki-laki dan perempuan tersebut itu melakukan hubungan, ya hubungan badan, tuh ya. Dan hukumannya itu menurut ajaran Islam adalah dirajam sampai mati, ya dirajam itu ya dikebugin ya, terus gitu sampai mati. Jika memenuhi sanksi sejumlah 4 orang secara sah melalui pengakuan sendiri ataupun pelaku secara jujur. Jadi kalau toh memang ada saksinya gitu 4 orang, paling tidak 4 orang, itu maka dia harus dirajam. Ya, sejumlah sampai mati itu. Yang kedua yaitu zina ghairu muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang belum pernah menikah. Jadi laki-laki dan perempuan itu belum menikah sama sekali, masih lajang gitu ya, masih pacaran gitu ya, ataupun masih gadis, masih perjaka gitu ya kalau laki-laki ya. Hukumannya adalah dicambuk sampai 100 kali. Tuh, dan diasingkan ke daerah lain selama 1 tahun. Aduh ya, sungguh-sungguh kejam banget ya. Itulah hukuman menurut Islam. Ya, maka dari itu ya hukumannya di dunia saja sudah seperti itu, apalagi nanti di akhirat. Ya. Dan itulah ya, maka dari itu kita harus menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina tersebut. Sudah paham apa yang Ibu sampaikan? Bisa dimengerti? Bisa. Ibu minta 1 orang dong untuk merefleksi. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyimpulkan materi yang telah kami pelajari. Jadi tadi kita disuruh buat kelompok untuk mencari isi kandungan surat An-Nur ayat 2 dan surat Al-Isra ayat 32. Itu menjelaskan tentang larangan berbuat zina dan larangan lainnya juga seperti tawuran, mabok, dan merokok. Merokok. Terus macam-macam zina itu ada 2, ada ghairu muhsan dan ada zina muhsan. Zina ghairu muhsan itu yang sudah menikah. Yang ghairu muhsan itu yang belum menikah, dan yang muhsannya itu yang sudah menikah. Nah, kalau yang sudah menikah itu dihukumnya dirajam, yang belum menikahnya dengan dicambuk. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Oke, terima kasih atas waktunya ya. Itu sudah dikatakan ya bahwasanya kita semuanya harus menjauhi pergaulan bebas ya dan perbuatan zina ya. Oleh karena itu dari hal-hal yang sepele pun ya kita harus menjauhinya, jangan kita mendekatinya karena hukumannya itu sangatlah berat ya. Di dunia hukumannya berat, apalagi di akhirat kemudian nanti ya. Itu saja untuk hari ini pertemuannya, semoga bermanfaat. Kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bareng-bareng. Yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.